Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pendidikan untuk semua. Hari ini kita akan bahas mengenai apa gunanya teori pada penelitian. Biasanya dalam sebuah penelitian selalu terdapat teori. Itu biasanya muncul di bab 2. Oke, kita lanjut saja. Apa itu teori? Teori adalah memandang suatu gejala yang dihadapi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis. Secara sederhananya adalah ketika kita menemukan sebuah masalah, maka kita akan mencari sebuah solusi. Ketika kita mencari sebuah solusi, maka itu biasanya masalah yang kita dapatkan biasanya sudah ada di penelitian terdahulu. Kita lalu mencari sebuah teori untuk memecahkan masalah. Nah, ini bisa kita lihat dalam definisi ini adalah menginterpretasi secara kritis. Jadi kita lihat apakah solusi yang kita tawarkan itu sesuai dengan teori yang ada, sehingga bisa memecahkan masalahnya. Lalu, teori itu merujuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Suatu teori merupakan rangkuman tertulis mengenai suatu bidang tertentu, dan teori dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang disebut dengan generalisasi. Sederhananya seperti ini. Munculnya sebuah teori itu adalah suatu fenomena. Artinya sebuah fenomena. Nah, dalam sebuah fenomena tersebut, seperti yang tadi slide sebelumnya mengenai interpretasi dan analisis, jadi fenomena ini dianalisis. Apa penyebabnya? Kemudian faktor-faktor apa yang bisa mengakibatkan seperti itu? Setelah dianalisis, lalu dicari solusinya. Setelah dicari solusinya, kemudian diprediksi untuk di masa mendatang. Contoh sederhananya adalah teori belajar. Teori belajar adalah sebuah fenomena di mana manusia ingin belajar. Bagaimana caranya belajar? Itu berdasarkan ternyata ilmu psikologi. Lalu dianalisis penyebabnya bagaimana manusia itu kesulitan belajar. Akhirnya dicarikan sebuah solusinya dan diprediksi di masa mendatang manusia lebih cepat belajar dengan menggunakan salah satu contohnya Bloom, ya, teori tentang kognitif, psikomotorik dan afektif. Itu taksonomi Bloom tahun 1956 yang sudah dikritisi oleh Cradwell. Artinya teori yang dikemukakan itu bisa untuk memprediksi masa yang akan mendatang. Nah, ini ya. Kemudian munculnya suatu teori itu diawali dengan namanya fakta. Fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta ini kemudian dikumpulkan dan dijadikan sebuah konsep. Konsep yang telah ada ini lalu digeneralisasi. Ini ada hubungannya dengan yang ini ya. Lalu setelah generalisasi, dijadikan sebuah teori. Nah, kemudian teori ini masih bisa dibantahkan, tapi ada teori yang bisa atau tidak bisa dibantahkan. Apa itu namanya hukum? Maka di sini ada yang di atas. Untuk menunjukkan sebuah teori, maka dia harus melewati ini. Fakta, konsep, generalisasi, teori, lalu hukum. Contohnya seperti apa yang sudah berlaku universal? Hukum gravitasi. Ya, berlaku secara universal di bumi ini, mau posisinya dimanapun. Ketika kita melemparkan buah apel atau kita melemparkan Android kita, maka dia akan jatuh ke tanah, ya. Oke. Lalu bagaimana dengan teori pada penelitian pendidikan? Jadi ya biasanya muncul di bab 2 itu adalah mengenai teori belajar dan teori pembelajaran. Kadang-kadang masih banyak yang menganggap ini adalah sama gitu. Padahal berbeda sekali gitu. Ada teori belajar, ada teori pembelajaran. Jadi
Kalau misalnya kalian lihat atau pernah mengikuti mata kuliah teori belajar, munculnya teori belajar itu adalah karena adanya psikologi. Jadi ranah dasarnya itu adalah psikologi. Nah, dalam ilmu psikologi bagaimana mempelajari manusia untuk belajar, maka muncullah teori belajar. Jadi seperti itulah dasarnya. Nah, teori belajar itu sangat banyak, tapi kalau misalnya kita generalisasikan ternyata hanya ada 4 yang terkenal alirannya, yaitu humanisme, lalu behaviorisme, kognitif, konstruktif, dan yang terbaru namanya cybernetik. Oke, kemudian kalau teori pembelajarnya bagaimana? Sebelum ke teori pembelajaran, saya ingin memberitahukan dulu ada perbedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. Kalau teori belajar, dia itu sifatnya adalah deskriptif. Sementara teori pembelajaran sifatnya adalah preskriptif, bukan perspektif. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat atau buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online, kalau deskripsi kan jelas ya, mungkin sudah banyak yang tahu, artinya adalah menggambarkan. Sementara teori pembelajaran preskriptif adalah tentang tujuan atau goalnya. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat mencolok sebenarnya. Jadi kalau di penelitian, teori belajar ini lebih cocok kepada variabel-variabel yang akan diteliti. Sementara kalau kita membicarakan teori pembelajaran, perspektif adalah metodenya. Jadi logika sederhananya adalah tidak mungkin ada teori belajar tanpa ada teori pembelajaran. Kenapa? Karena ada isi dari teori pembelajaran adalah yang berasal dari teori belajar. Jadi kalau misalnya di sini humanisme, maka saya tulis juga humanisme. Kalau di sini behavior, maka saya tulis juga behavior. Dan seterusnya. Jadi terdapat perbedaan antara teori belajar dan teori pembelajaran. Bedanya adalah ketika menjabarkan ya di bab 2 itu. Jadi ketika kita berbicara tentang teori pembelajaran, jangan lupa ternyata sebelum kita ngobrol teori pembelajaran ada teori belajarnya. Jadi ini adalah hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, yang membedakannya adalah kalau misalnya teori belajar itu tentang deskriptif, langsung membicarakan soal variabelnya, sementara teori pembelajaran itu tentang metodenya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mau membuat instrumen, ini sangat berpengaruh pada teori-teori yang akan digunakan. Misalnya teori tentang behaviorisme. Behaviorisme itu nama teorinya, tapi orangnya berbeda-beda. Ada misalnya Vygotsky, ada juga Ivan Pavlov. Nah, ketika mereka berbicara satu definisi, itu langsung bisa dijadikan sebuah instrumen dengan berdasarkan indikator. Nah, seperti itu. Jadi teori ini sangat mempengaruhi ketika pembuatan instrumen. Jadi jangan sampai salah menggunakan teorinya. Ada 4 fungsi teori belajar. Sebenarnya juga sama seperti teori pembelajaran. Sebenarnya sama ya. Jadi yang pertama adalah menjadi kerangka kerja bagi pelaksanaan penelitian. Jadi ketika mau penelitian, kita juga harus lihat teori apa yang kita gunakan. Jadi itu adalah dasar-dasar kita. Sehingga ketika ditanya dengan teori yang lain, kita bisa berargumentasi bahwa saya tidak menggunakan teori itu. Apa alasannya? Karena saya menganggap teori yang saya gunakan tidak bersinggungan dengan teori tersebut gitu. Atau bisa diperkuat dengan jurnal-jurnal yang pernah dibaca. Kemudian memberikan perorganisasian kerangka kerja, ini sama ya, bagi item informasi tertentu untuk membuat instrumen. Kemudian mengungkapkan kompleksnya peristiwa-peristiwa secara jelas, lalu mengorganisasi ulang pengalaman sebelumnya. Jadi 2 poin ini terutama sangat penting sekali dalam pembuatan instrumen.
Oke, itu saja video kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.